Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Bersama saya Bu Nur akan melanjutkan pembahasan materi yang dari kemarin, yaitu trigonometri. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar nanti ilmu yang Ibu sampaikan mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang trigonometri mengenai sudut-sudut berelasi. Apa itu sudut berelasi? Sudut berelasi adalah perluasan definisi dasar-dasar ilmu trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang memenuhi untuk sudut kuadran 1 atau sudut lancip. Dengan demikian, sudut-sudut relasi kita mampu menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya. Bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, termasuk nanti sudut negatif. Oke? Untuk menentukan nilai sudut berelasi berbagai kuadran, kita memakai aturan yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 yaitu kuadran yang besarannya, ini kuadran 1. Kuadran 1 yaitu di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nanti aturannya 90 derajat min alfa. Sedangkan kuadran 2 yaitu besarannya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Itu ada dua aturan, 90 derajat plus alfa dan 180 min alfa. Yang ketiga yaitu kuadran 3, 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa. Besarannya kuadran 3 itu antara 180 sampai dengan 270 nih. Untuk kuadran 4, yaitu besarannya antara 270 sampai dengan 360 derajat. Balik lagi di sini, berarti ini satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh ya, berbalikan dengan arah jarum jam, arahnya. Ini besarannya antara 270 plus alfa, 360 min alfa, ini nanti cara menghitungnya. Oke? Untuk mengetahui, di sini ada kuadran 1, 2, 3. Untuk mengetahui agar nanti dalam pengerjaan soal itu mudah dipahami atau mudah diingat, Ibu mempersingkat dengan kata-kata di sini cos. Selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu tan, sin, ol. Dibacanya kotak sial. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya nanti untuk kuadran 4, nih, kuadran 4. Di sini yang positif hanya cos dan temennya cos. Temennya cos kemarin apa? Sekan. Nih. Yang positif hanya cos dan sekan. Yang lainnya sin, tangin, kosekan, kotangen, semuanya negatif. Semuanya negatif ya. Sedangkan di kuadran 3, itu yang positif hanya tan atau tangen. Itu berarti temennya tangen siapa? Kotangen. Berarti tangen dan kotangen nanti positif. Selebihnya nanti semuanya negatif. Sedangkan di kuadran 2, itu yang positif hanya sin dan kosekan. Untuk kos, sekan, tangen, kotangen, semuanya apa? Semuanya negatif. Untuk di kuadran 1 itu all. All artinya kalau dalam bahasa Inggris itu semua. Kotak sial, all. All ya. Kotak sial, all. Nih, dibacanya kotak sial. Terus untuk pengerjaannya, Bu, di sini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 kok ada dua pilihan ya. Yang biasa dipakai yaitu
yang bagian 180 derajat min alfa untuk kuadran 2. Yang biasa dipakai ya, yang mudah diingat. Untuk yang kuadran 3, itu yang mudah dipakai atau sering dipakai itu 180 plus alfa. 180 derajat plus alfa. Untuk yang kuadran 4, itu yang biasa dipakai yaitu 360 derajat min alfa. Bu, maksudnya gimana? Di sini nanti akan dibahas. Oke, sebelum kita membahas soal-soal, Ibu akan menyampaikan kriteria kuadran 1, 2, 3 terlebih dahulu, yaitu untuk sudut berrelasi kuadran 1, besarannya tadi Ibu menuliskan 90 derajat min alfa, menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Nih, sin 9 di kuadran 1 itu 90 derajat min alfa sama dengan cos. Sin jadi cos ya. Nih, sin jadi cos. Cos balikannya berarti jadi sin. Tangen jadi kotangen. Kosekan jadi lawannya sekan. Ini sekan jadi kosekan dan kotangen menjadi tangen. Kebalikan. Sin jadi cos. Berarti kosekan jadi sekan dan seterusnya. Untuk kuadran relasi di kuadran 2, itu besarannya antara 90 derajat plus alfa dan 180 min alfa. 180 derajat min alfa. Yaitu, cara menghitungnya nanti seperti ini. Sin 90 plus alfa sama dengan cos. Sin jadi cos. Nih, berubah. Sin jadi cos. Cos jadi min sin. Tangen jadi min kotangen. Karena, kenapa Bu? Cos jadi min sin. Oke. Karena di kuadran 2 itu cos. Kuadran 2 cos itu negatif. Cos 2 itu negatif. Berarti min sin. Kalau sin kan, Bu, sin kenapa nggak jadi min cos? Karena sin di kuadran 2 positif. Nih, positif. Yang tadi Ibu jelaskan, di kuadran 2 yang positif hanya sin. Berarti hanya sin. Hanya sin nih, hanya sin. Cos jadi sin, tetapi berubah karena cos tadi positif, sinnya menjadi negatif. Tangen menjadi kotangen, tetapi berubah. Selanjutnya ada aturan yang kedua. Yang pertama, tadi 90 derajat plus alfa. Yang kedua 180 derajat min alfa. Ini dua-duanya boleh dipakai. Tetapi di sini Ibu menekankan, pakailah nanti penerapan rumus itu yang paling gampang diingat. Yang paling gampang diingat itu yaitu yang ini daripada yang atas ya. Kenapa? Karena sin tetap sin. Cos tetap cos. Tangen tetap tangen. Kosekan tetap kosekan. Sekan tetap sekan. Kotangen tetap kotangen. Dapat disimpulkan di sini untuk aturan yang kedua di sini daripada yang pertama, yaitu apa kesimpulannya? Sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen itu semuanya tetap dengan ketentuan yang positif hanya sin ataupun kosekan. Karena tadi Ibu menjelaskan dengan kotak sial tadi. Berarti di kuadran 2 itu sin yang positif dan kosekan. Temennya sin itu kosekan. Oke. Selebihnya semuanya negatif. Jangan lupa ini memakai 180 min. Selanjutnya, nih Ibu tandain ya, yang sering dipakai. Kenapa sering dipakai? Karena apa? Sin, cos, tangen, dan seterusnya, ataupun aturan sampai dengan sin, cos, tangen, sekan, dan kosekan, kotangen, itu tetap atau tidak berubah. Selanjutnya untuk kuadran 3. Kuadran 3 tadi besarannya antara 180 sampai dengan 270. Ketentuannya ini 180 derajat plus alfa, sin menjadi sin, cos menjadi min cos, tangen menjadi tangen. Dengan ketentuan tadi di kuadran 3 itu yang positif hanya tangen dan kotangen. Temennya tangen yaitu kotangen. Yang positif hanya tangen dan kotangen. Selebihnya semuanya negatif. Nih meskipun ada 2 juga, yang satunya 270 min alfa,
Tetapi apa? Yang biasa dipakai itu yang atas ya nak. Kalau yang tadi kuadran di bawah, yang bawah tadi, yang bawah, yang ini kuadran 3 yang atas. Kenapa? Karena sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen tidak berubah. Sedangkan yang di bawah itu berubah. Nih, karena tidak berubah. Oke? Untuk kuadran 4 sekarang. Kuadran 4 itu besarannya antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Caranya ini, sin tetap sin, cos tetap cos, tangen menjadi tangen sama dengan ketentuan kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Nih, cos dan sekan. Selebihnya semuanya negatif. Rumusnya 360 derajat min alfa. Kalau yang di sini tadi 180 derajat plus alfa. Yang kuadran 2 yaitu 180 derajat min alfa. Oke? Selanjutnya, kita akan ke contoh-contoh soal sudut berelasi. Yang pertama yaitu nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini ke dalam trigonometri sudut komplemennya. Maaf ya, ini trigonometri bukan trigonometri. Komplemen apa Bu? Komplemen itu pelengkap. Oke. Pembahasannya, ini semua 52 derajat, 16, 57 derajat, dan 28 derajat. Itu semuanya berada di kuadran berapa? Di kuadran 1. Oke, betul. Nih, di kuadran 1. Berarti nanti sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen semuanya positif. Oke, untuk yang pertama, sin 52 derajat, yaitu sin 90 min alfa. Nih, yang dijumlah atau hasil dari pengurangannya nanti 52, yaitu 90 min 38 derajat. Hasilnya cos 38 derajat. Jadi sin 52 derajat itu senilai dengan cos 38 derajat. Bu, nilainya berapa, Bu? Kebetulan 38 derajat itu bukan sudut istimewa ya. Jadi, kalian bisa menggunakan kalkulator. Kalaupun nanti 0, 30, 45, 60, 90 itu bisa menggunakan sudut istimewa. Yang besarannya kemarin tabel sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke? Untuk yang B, cos 16 derajat, itu tadi kuadran 1 rumusnya 90 derajat min alfa. Berarti 90 derajat min 74. Kenapa min 74? Karena 90 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 16, yaitu 74. Ingat, di sini cos jadi sin. Kalau yang tadi sin jadi cos. Kuadran pertama itu berubah, sin jadi cos, cos jadi sin. Yaitu hasilnya berapa? Sin 74 derajat. Jadi cos 16 derajat sama dengan sin 74 derajat. Selanjutnya, tangen 57 derajat, yaitu tangen 90 derajat min, yang hasilnya 57, yaitu 33 derajat. Tangen jadi kotangen, berarti kotangen 33 derajat. Nilai dari tangen 57 derajat, yaitu senilai dengan kotangen 33 derajat. Oke? Soal yang terakhir, kotangen, ini D ya harusnya, ini harusnya D. 28 derajat, yaitu kotangen 90 derajat min 62 derajat, yaitu tangen 62 derajat. Jadi apa? Jadi kotangen 28 derajat itu senilai dengan tangen 62 derajat. Oke? Yang contoh nomor 1 ini masih gampang ya. Selanjutnya ke contoh yang nomor 2. Oke, mari kita lanjut ya untuk soal yang kedua, yaitu tentukan nilai sudut berikut. Yang pertama yaitu 135 derajat, yang kedua yaitu cos 150 derajat. Pembahasannya yaitu untuk contoh yang pertama, sin 135 derajat, yaitu sin 90 derajat plus 45 derajat. Yaitu apa hasilnya?
Kalau dengan rumus 90 derajat itu sin berubah menjadi cos. Sin berubah menjadi cos. Berarti menjadi cos 45 derajat. Yaitu hasil dari cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Bu, kenapa cos kan di kuadran 2 negatif? Ingat, di sini sin kuadran 2. Sin kuadran 2 itu positif. Berarti hasilnya setengah akar 2. Oke? Yang kedua yaitu cos 150 derajat. Yaitu cos 90 derajat plus 60 derajat. Ingat, tadi sin menjadi cos. Sekarang cos menjadi sin. Ingat, di kuadran 2 cos itu positif atau negatif? Oke, negatif ya. Sehingga ini cos menjadi negatif. Negatif 60 derajat. Hasilnya yaitu sin dari 60 derajat setengah akar 3. Bu, kan di kuadran 2 sin itu positif. Kenapa jadi negatif? Patokannya di soal, nak. Cos kuadran 2 itu negatif. Berarti nanti ini negatif. Cos berubah jadi sin. Ini negatif berasal dari sini. Karena cos di kuadran 2 itu negatif. Ini negatif-negatif. Sin dari 60 derajat itu setengah akar 2. Oke? Lanjut. Cara yang kedua itu tidak memakai 90. Coba Ibu memakai aturan yang kedua yaitu 180 derajat. Yaitu 135 derajat itu hasil dari 180 derajat dikurangi 45 derajat. Sin 135 derajat itu berada di kuadran berapa sih? Berada di kuadran berapa, hayo? Berada di kuadran 2. Ingat ya, kuadran 2 itu sin positif. Hasilnya sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, maaf. Selanjutnya cos 150 derajat Ibu mencoba memakai dengan aturan 180 derajat. Berarti 180 derajat min 30 derajat. Itu hasilnya 150 derajat ya. Berada di kuadran berapa? Sama ya, di kuadran 2. Namun untuk cos di kuadran 2 itu hasilnya negatif. Nih, hasilnya negatif. Selanjutnya apa? Cos tetap menjadi cos. Namun cos di kuadran 2 tadi negatif. Nih, negatif. Selanjutnya cos dari 30 itu setengah akar 3. Nilainya min cos, berarti min setengah akar 3. Oke, untuk soal yang ketiga, kalian disuruh menentukan nilai cos 570 derajat, tangen 240 derajat, kosekan 330 derajat. Pembahasannya yaitu cos 570 derajat itu sama dengan 360 derajat ditambah dengan 250 derajat. Hasilnya yaitu cos 210 derajat. Bu, kenapa ini 360 derajat ini hilang? Iya, karena ini satu kali putaran, berarti sudah nggak dianggap. Yang dianggapnya ini ya. Ini tadi hanya untuk menjumlahkan berapa ditambah berapa yang hasilnya ini, yaitu satu kali putaran. Ini satu kali putaran 360 derajat ditambah 210 derajat. Namun yang diambil hanya 210 derajat. Oke? Untuk cos 210 derajat itu hasil penjumlahan antara 180 derajat ditambah 30 derajat. Ingat 210 derajat berada di kuadran berapa, nak? Berada di kuadran 3. Kuadran 3 cosnya bernilai apa? Nih, kuadran 3 cosnya bernilai negatif. Berarti min cos 30 derajat ketemu hasilnya min setengah akar 3. Next, yang B yaitu tangen 240 derajat. Hasil penjumlahan dari 180 derajat ditambah 60 derajat. Tangen 240 derajat berada di kuadran 3 ya, berarti positif. Nih, positif.
Hasilnya ketemu akar 3. Yang terakhir yaitu kosekan 330 derajat, yaitu hasil dari kosekan 360 derajat dikurangi 30 derajat. Yaitu di mana 330 derajat berada di kuadran 4. Di kuadran 4 yaitu kosekan bernilai negatif. Bernilai negatif ya. Sehingga min kosekan 30 derajat, yaitu hasilnya min 2. Sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jika kiranya masih ada yang belum paham, kita lanjutkan diskusi di grup WA ya. Di grup WA, kita bahas di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.